anak-anakku yang baik hati dan tidak sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, di saat ini situasi belum memungkinkan kita untuk bertemu muka dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun saat ini Pak Har bersemangat belajar membuat video pembelajaran agar bisa digunakan sebagai alternatif belajar anak-anak di rumahnya masing-masing. Materi kita kali ini adalah perpangkatan dan bentuk akar. Agar kita tidak salah arah dalam belajar kali ini, kita awali dulu dengan peta konsep untuk perpangkatan dan bentuk akar. Nanti yang akan kita pelajari adalah ini perpangkatan dan bentuk akar, meliputi bilangan berpangkat, perkalian bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat, pangkat nol, pangkat negatif, bentuk akar, dan notasi ilmiah. Dalam kesempatan ini untuk memantapkan pemahaman anak-anak, nanti akan kami berikan juga beberapa soal berikut pembahasannya berkait dengan perpangkatan dan bentuk akar. Kita mulai dengan bilangan berpangkat. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Maksudnya begini, A atasnya N itu dibaca A pangkat N, sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Jadi banyaknya A itu ada sebanyak N, dengan N nya adalah bilangan asli. Contohnya 3 pangkat 5 dibaca 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 artinya 3 kali 3 kali 3, banyaknya 3 ada 5. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi jika bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama itu dikalikan, maka pangkatnya kita jumlahkan. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Karena perkalian ini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dijumlah. Berarti menjadi 3 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 itu artinya kan 3 kali 3 kali 3, banyaknya 3 ada 5. Setelah kita hitung, hasilnya adalah 243. Sifat yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya akan sama dengan A pangkat M titik N. Artinya ya A pangkat M kali N, atau bisa juga ditulis A pangkat MN tanpa titik. Contoh, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, artinya 3 pangkat 2 kali 3. 2 kali 3 adalah 6, berarti menjadi 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 artinya kan 3 kali 3 kali 3
banyaknya 3 ada 6. Berarti setelah kita hitung hasilnya 729. Sifat yang ketiga, A kali B dipangkatkan M, maka akan sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Di sini A kali B dipangkatkan M, pangkatnya sama-sama M, maka A kali B pangkat M bisa diartikan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, dua kali 3 pangkat 3, maka akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya kan 2 kali 2 kali 2, banyaknya 2 ada 3. 2 kali 2 4, kalikan 2 8. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3, banyaknya 3 ada 3. Berarti 3 kali 3 9, kalikan 3 lagi 27. Jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 akan sama dengan 8 kali 27, sama dengan 216. Sifat yang keempat, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, kalau dibagi maka ketemunya pangkatnya akan dikurang. Maka di situ dituliskan A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contoh, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4, maka akan sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4 adalah 2, maka akan menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 berarti 9. Sifat yang kelima, A dibagi B dipangkatkan N, maka akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 3 per 2 dipangkatkan 4, maka akan menjadi 3 pangkat 4 per 2 pangkat 4. 3 pangkat 4 artinya kan 3 kali 3 kali 3 kali 3, banyaknya 3 ada 4. 3 kali 3 9, kalikan 3 lagi 27, kalikan 3 menjadi 81. Dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2, banyaknya 2 ada 4. Berarti 2 pangkat 4 adalah 16. Kita lanjutkan tentang pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Kita mulai dengan pangkat 0. Untuk setiap A bilangan real tak 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 5 pangkat 0 sama dengan 1. 8 pangkat 0 sama dengan 1. 99 pangkat 0 sama dengan 1. 10 triliun pangkat 0 juga sama dengan 1. Jadi bilangan itu, asalkan bilangan itu tidak 0, maka kalau dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Pangkat negatif. Untuk setiap A bilangan real tak 0 dan A bilangan bulat berlaku A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi yang perlu diperhatikan ini, A-nya tidak boleh 0, alias bilangan pokoknya tidak boleh 0. Contoh, 2 pangkat negatif 3 artinya berarti 1 per 2 pangkat
2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Banyaknya 2 ada 3. Berarti 2 kali 2 kan 4. Kalikan 2, 8. Jadi 1/2 pangkat 3 akan sama dengan 1/8. Bentuk akar. Itu yang tampak di layar. Dibaca akar kuadrat dari A. Boleh juga dibaca akar A. Yang perlu diperhatikan di sini, syarat A tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif itu 0 boleh atau positif. Akar A adalah bilangan tidak negatif, sehingga akar A dikuadratkan sama dengan A. Ini artinya akar itu tidak mungkin bernilai negatif, hasilnya hanya boleh 0 atau positif. Yang perlu dicermati di sini adalah akar itu kalau dikuadratkan maka hasilnya menjadi bilangan itu sendiri. Jadi akar A dikuadratkan akan sama dengan A. Contoh, akar 2 dikuadratkan maka hasilnya 2. Akar 3 dikuadratkan hasilnya 3. Akar 100.000 dikuadratkan hasilnya 100.000. Coba diperhatikan di layar, itu ada gambar seperti itu. Dibaca akar pangkat N dari A. Ketentuan 1. Jika A tidak negatif dan B tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Untuk memudahkan pemahaman akan saya berikan contohnya. Contoh, akar pangkat 3 dari 8 akan sama dengan 2 karena 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8. Akar pangkat 4 dari 16 sama dengan 2 karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Yang kedua, jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Kita cermati yang nomor 2 ini. Jika A-nya negatif maka N-nya harus ganjil. Jadi kalau A-nya negatif, N-nya tidak ganjil, maka rumus ini tidak akan berlaku. Itu yang perlu dipahami. Contohnya, akar pangkat 3 dari negatif 8 akan sama dengan negatif 2 karena negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Akar pangkat 5 dari negatif 32 sama dengan negatif 2 karena negatif 2 dipangkatkan 5 hasilnya akan sama dengan negatif 32. Sifat operasi bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku 1. B akar A ditambah C akar A sama dengan B ditambah C kali akar A. Contoh, 5 akar 2 ditambah 3 akar 2. 5 akar 2 ini artinya 5 kali akar 2. 3 akar 2 artinya itu 3 kali akar 2. Maka hasilnya sesuai sifat 1 tadi, maka
5 ditambah 3, kemudian dikalikan akar 2. Kita tahu 5 tambah 3 adalah 8, jadi hasilnya adalah 8 akar 2. Sifat yang kedua, B akar A dikurangi C akar A sama dengan B dikurangi C akar A. Contoh, 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2, maka akan sama dengan 5 dikurangi 3 kalikan akar 2. Kita tahu 5 dikurangi 3 adalah 2, jadi 5 akar 2 dikurangi 3 akar 2 akan sama dengan 2 akar 2. Sifat yang ketiga, jika A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A kali B atau akar AB akan sama dengan akar A kali akar B. Contoh, akar 12 kali 5 artinya akar 12 kali akar 5. Sifat yang keempat, jika A dan B bilangan positif dan B tidak sama dengan 0, maka akan berlaku akar A per B sama dengan akar A per akar B. Kita cermati untuk sifat nomor 4, B-nya tidak sama dengan 0. Kenapa demikian? Sudah kita pelajari sebelumnya bahwa membagi dengan bilangan 0 itu di dalam matematika tidak diperbolehkan. Padahal di sini sifat 4, akar A per B, B sebagai pembagi. Maka demikian maka B tidak boleh 0. Kalau B-nya 0 berarti nanti sifat ini juga tidak berlaku. Contoh, akar 12 per 5, maka akan sama dengan akar 12 per akar 5. Kita lanjutkan tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A, titik 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 kali 10 pangkat N, dengan A-nya lebih dari 1 dan kurang dari 10, dan N adalah bilangan bulat. Secara mudah ini dipahami bahwa A ini adalah bilangan dari 1 sampai 9. Contoh, diketahui suatu bilangan seperti ditulis di layar, tulislah dalam notasi ilmiah. A dengan pembulatan 4 angka di belakang koma, B dengan pembulatan 3 angka di belakang koma, C dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Kita tulis kembali soalnya. Ingat aturan pembulatan baku. Langkah-langkahnya atau yang harus diperhatikan, tentukan angka terakhir yang akan dipertahankan. Tambahkan 1 jika angka berikutnya adalah 5 atau lebih. Biarkan sama atau tetap jika angka berikutnya kurang dari 5. Kita mulai untuk membahas yang A. 2.459.400.000 akan sama dengan 2,4594000 kali 10 pangkat 8. Ingat definisi notasi ilmiah tadi, A-nya kan mulai dari 1
sampai 9. Jadi nanti bentuk awalnya pasti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Dengan demikian angkanya menjadi 2,4594 kali 10 pangkat 8. Kenapa pangkatnya menjadi 8? Kita lihat dari angka terakhir menuju koma itu akan maju sejauh 8. Coba dicermati, dari angka terakhir menuju koma dihitung adalah 8. Dengan demikian pangkatnya menjadi 10 pangkat 8. Yang kita inginkan adalah 4 angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma, kebetulan di situ angkanya adalah 4. Di belakangnya angka 4 adalah 0. Sedangkan 0 adalah bilangan yang kurang dari 5. Maka karena kurang dari 5, maka 4 tetap ditulis 4. Dengan demikian hasilnya menjadi 2,4594 kali 10 pangkat 8. Untuk yang B, langkah awalnya sama. Karena yang diinginkan adalah 3 angka di belakang koma, maka 3 angka di belakang koma itu kan angkanya 9. Di belakangnya adalah 4. 4 adalah kurang dari 5. Dengan demikian, karena angka di belakang angka 9 di dalam layar itu kurang dari 5, maka 9-nya tetap dibiarkan 9. Sekarang untuk menjawab yang C, angka yang diinginkan adalah dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Dengan demikian kita perhatikan 2 angka di belakang koma adalah 4, 5. Angka terakhirnya berarti 5. Kita lihat angka di belakangnya 5 adalah angka 9. 9 adalah bilangan yang lebih dari 5. Dengan demikian, karena di belakangnya lebih dari 5, berarti di sini 5 dari angka 45 itu 5-nya menjadi 6. Dengan demikian hasilnya menjadi 2,46 kali 10 pangkat 8. Untuk memantapkan pemahaman kita, akan saya berikan beberapa soal dan pembahasannya. Yang pertama, dilihat di layar. Di suatu daerah terkena wabah COVID-19. Dari hasil analisa didapatkan bahwa jumlah yang terkena COVID-19 2 kali lipat setiap 10 hari sekali. Jika saat ini yang terserang COVID-19 sebanyak 20 orang, tentukan berapa orang yang terserang COVID-19 tersebut setelah 2 bulan. Kita anggap 2 bulannya adalah 60 hari. Pembahasan. Kita cermati soalnya. Diketahui bahwa COVID-19 tersebut menyerang orang dengan ketentuan 2 kali lipat setiap 10 hari sekali. Maka akan didapatkan bentuk perpangkatan dengan bilangan pokok 2 dan pangkat mengikuti lama waktunya. Kita ketahui bahwa waktunya 60 hari.
2 kali lipatnya setiap 10 hari, berarti 60 hari dibagi 10 hari akan sama dengan 6. Mula-mula yang terserang adalah 20 orang, maka perhitungannya adalah 20 kali 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu artinya kan 2 kali 2 kali 2, banyaknya 2 ada 6, maka hasilnya 64. Dengan demikian 20 kali 2 pangkat 6 akan sama dengan 20 kali 64, maka hasilnya 1280. Jadi banyak orang yang kena COVID-19 setelah 60 hari adalah 1280 orang. Contoh 2. Diketahui 2 pangkat 3000 ditambah 8 pangkat 1000 ditambah 64 pangkat 500 sama dengan 3 kali 2 pangkat B. Berapakah nilai B? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita perhatikan ruas kanan atau yang di kanannya sama dengan 3 kali 2 pangkat B. Maka ruas kiri kita buat menjadi bentuk 3 kali 2 pangkat titik-titik. Caranya bagaimana? Kita perhatikan 2 pangkat 3000, bilangan pokoknya 2, cocok dengan 2 pangkat B. Kita biarkan dulu. 8. Kita tahu 8 adalah 2 pangkat 3, maka 8-nya diubah menjadi 2 pangkat 3. Terus di situ 64. Kita tahu juga bahwa 64 adalah 2 pangkat 6. Dengan demikian 2 pangkat 3000 ditambah 8 pangkat 1000 ditambah 64 pangkat 500, maka akan menjadi 2 pangkat 3000 ditambah 2 pangkat 3 pangkatkan 1000, 2 pangkat 6 dipangkatkan 500, maka akan sama dengan 3 kali 2 pangkat B. Dalam hal ini karena yang ruas kanan itu sudah bentuk yang paling sederhana, yang ruas kanan kita biarkan, kita olah yang ruas kiri, kita usahakan atau kita bawa ke bentuk sesuai dengan ruas kanan. Sekarang kita uraikan lagi yang ruas kiri. 2 pangkat 3000 tetap 2 pangkat 3 dipangkatkan 1000, artinya kan 2 pangkat 3 kali 1000 atau 2 pangkat 3000. 2 pangkat 6 dipangkatkan 500, berarti 2 pangkat 6 kali 500. 6 kali 500 adalah 3000, berarti menjadi 2 pangkat 3000. Tetap diperhatikan yang ruas kiri. Yang ruas kiri itu kan menjadi 2 pangkat 3000 ditambah 2 pangkat 3000 ditambah 2 pangkat 3000. Berarti 2 pangkat 3000-nya ada 3. Sesuai definisi perkalian, maka akan menjadi 3 kali 2 pangkat 3000. Jadi 2 pangkat 3000-nya ada sebanyak 3, berarti menjadi 3 kali 2 pangkat 3000. Nah sekarang kita perhatikan juga bahwa ruas kiri bentuknya sudah sama dengan ruas kanan, maka tinggal mencoret. 3 kita coret, 2-nya juga kita coret, tinggal 3000 sama dengan B. Dengan demikian B nya adalah 3000, jadi nilai B sama dengan 3000. Soal yang ketiga, diberikan persamaan 5 pangkat M
dibagi 5 pangkat N sama dengan 5 pangkat 6. A. Tentukan dua bilangan M dan N. M-nya lebih dari N. M, N bernilai dari 1 sampai dengan 9 sehingga dapat memenuhi persamaan di atas. Yang B. Tentukan banyak penyelesaian dari persamaan tersebut. Jelaskan jawabanmu. Sekarang kita bahas. Sesuai sifat dari bilangan berpangkat bahwa bilangan berpangkat kalau dibagi maka pangkatnya akan dikurang. Berarti 5 pangkat M dibagi 5 pangkat N akan menjadi 5 pangkat M dikurangi N sama dengan 5 pangkat 6. Kita lihat di sini ruas kiri dan ruas kanan, bilangan pokoknya sudah sama yaitu 5, maka 5 bisa dicoret. Maka yang ada tinggal menjadi M dikurangi N sama dengan 6. Sekarang untuk menjawab untuk soal A. Sesuai soal bahwa M dan N bilangan dari 1 sampai 9. M-nya lebih besar dari N. Dengan demikian bilangan yang mungkin mengakibatkan M dikurangi N sama dengan 6 adalah M-nya 9 dan N-nya 3. Karena 9 dikurangi 3 kan hasilnya 6. Terus 8 dan 2, M-nya 8, N-nya 2. 8 dikurangi 2 kan 6. Terus 7 dan 1, karena 7 dikurangi 1 juga 6. Mungkin anak-anak berpikir 6 dan 0 kan bisa Pak. 6 karena 6 dikurangi 0 kan hasilnya juga 6. Ya betul, tetapi di dalam soal yang diminta angkanya mulai dari 1 sampai 9. Jadi tidak boleh angka di luar itu. Berarti 0 tidak boleh di sini. Terus sekarang menjawab B. Berapa banyak penyelesaiannya? Nah, berarti ada 3 pasangan bilangan yang merupakan persamaan, yaitu seperti yang tertulis di jawaban A. 9 dan 3, 8 dan 2, 7 dan 1. Soal keempat. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di samping. Perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian layar 150 meter. Pembahasannya, kalau kamu perhatikan di gambar itu akan terbentuk segitiga siku-siku dengan tingginya 150 meter. Padahal di situ segitiga siku-siku salah satu sudutnya ada 45. Maka sudut yang lain juga pasti 40. Maka agar menjadi 180 derajat, sudut yang ketiga pasti 45. Kita lihat di sini segitiga siku-siku. Dua sudut yang tidak siku-siku adalah sama-sama 45. Maka dipastikan bahwa segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dengan demikian untuk mencari panjang tali kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yang mana panjang tali merupakan sisi terpanjang atau sisi miring.
Dengan demikian panjang tali kita hitung sama dengan akar dari 150 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Karena tadi segitiganya kan siku-siku sama kaki, jadi panjang kakinya akan sama. 150 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Berarti di sini 150 kuadratnya ada 2. Sesuai definisi dari perkalian, maka bisa ditulis 2 kali 150 kuadrat. Akar dikuadratkan, maka akarnya akan hilang, menjadi tinggal 150. Sedangkan akar 2-nya tetap akar 2. Dengan demikian panjang talinya menjadi 150 akar 2. Soal kelima. Anton sedang melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan mikroskop. Mikroskop yang digunakan dapat mengamati suatu organisme menjadi 1 juta kali lipat lebih besar dari ukuran sebenarnya. Bakteri yang diamati oleh Anton memiliki diameter dengan ukuran 5 kali 10 pangkat negatif 9 mm. Berapa diameter organisme yang terlihat pada mikroskop dalam sentimeter? Nanti jawabannya. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk pangkat yang paling sederhana. Pembahasan. Karena organisme akan terlihat 1 juta kali lebih besar, maka perhitungannya 1 juta kali 5 kali 10 pangkat negatif 9 mm. 1 juta itu kalau kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 10 pangkat 6, karena nolnya ada 6. Jadi kalikan 5 dikalikan lagi 10 pangkat negatif 9 mm. Kita tahu bahwa perkalian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya akan dijumlah. 6 ditambah dengan negatif 9, hasilnya adalah negatif 3. Maka hasilnya menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 3 mm. Sekarang kita ubah mili menjadi senti, maka hasilnya menjadi 5 kali 10 pangkat negatif 2 cm. Jadi organisme akan tampak dengan ukuran 5 kali 10 pangkat negatif 2 cm. Soal yang ke-6. Satu karung yang berisi beras memiliki berat 100 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki berat yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram, berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Pembahasan. Kita tahu bahwa 100 kg akan sama dengan 100.000 gram. Tahu kalau ditulis dalam perpangkatan menjadi 10 pangkat 5 gram karena nolnya 5. Perhitungan banyak butir beras akan sama dengan 10 pangkat 5, atau bisa ditulis 10 kali 10 pangkat 4. Kenapa demikian? Karena 10 itu sebenarnya kan 10 pangkat 1. Jadi kalau perkalian bilangan berpangkat itu, kalau bilangan pokoknya sama maka pangkatnya akan dijumlah. Jadi 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 4 itu akan sama dengan 10 pangkat 5. Dengan demikian bisa ditulis 10 kali 10 pangkat 4 per 2,5 kali 10 pangkat negatif 2.
Kita jabarkan sekarang. 10 per 2,5 kali 10 pangkat 4 tambah 2. Dari mana 4 tambah 2? 4 tambah 2 itu berasal dari 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat negatif 2. Kita tahu bahwa pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokok sama, maka pangkatnya dikurang. 4 dikurangi negatif 2 itu artinya kan 4 ditambah 2, maka bisa ditulis 10 pangkat 4 ditambah 2. Padahal 10 per 2,5 itu hasilnya kan 4. Dalam menghitungan 10 per 2,5 kan kita boleh menghitung 100 per 25. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Terus di situ 4 tambah 2 adalah 6. Jadi hasil akhirnya adalah 4 kali 10 pangkat 6. Jadi banyaknya butir beras adalah 4 kali 10 pangkat 6 butir. Demikianlah anak-anak untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi anak-anak dan bagi Pak Har juga. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.